Halo guys, selamat datang di video pertama Sarjana S3. Di video kali ini admin akan membahas beberapa Ultraman tanpa color timer, tentunya versi Sarjana S3. Color timer. Color timer adalah lampu indikator atau lampu peringatan di dada setiap Ultraman. Setiap pejuang Ultra pasti memiliki lampu indikator tersebut. Color timer berfungsi sebagai penanda kesehatan tentunya dari Ultraman tersebut. Dan jika Ultraman telah kehabisan energi, maka color timer miliknya akan berbunyi, yang menandakan bahwa waktunya untuk bertahan sudah tidak lama lagi. Dan color timer sendiri hanya mampu bertahan selama 3 menit saja di bumi. Dalam waktu 3 menit itulah para Ultraman mengalahkan musuh-musuhnya. Dan berikut admin telah merangkum beberapa Ultraman yang tidak memiliki color timer, tentunya versi Sarjana S3. Ultraman King. Ultraman King adalah Ultraman legendaris dari Tanah Cahaya. Meskipun asal-usulnya tidak diketahui secara pasti, tetapi Ultraman King lebih dekat dengan Tanah Cahaya. Bahkan Ultraman King sudah ada sebelum adanya Plasma Spark. Dan Ultraman King adalah Ultraman yang sangat kuat. Bahkan Ultraman King pernah menunjukkan bahwa dia mampu menghidupkan kembali Ultraman Leo setelah Ultraman Leo digergaji berkeping-keping oleh petunjuk hitam tanpa usaha apapun. Dan usia Ultraman King telah terungkap menjadi 300 tahun setelah film 2003, yaitu film New Canon Story 2003 Ultraman Legend yang berjudul The King's Jubilee. Tetapi urutan kronologis pekerjaan ini tidak jelas. Dia biasanya tinggal sendirian di planet terdekat yang dia pilih. Dan yang menjadi rumahnya saat ini adalah planet King. Dan Ultraman King adalah Ultra satu-satunya yang tertua dan yang terkuat dalam series Ultraman. Dengan usia, pengetahuan, dan kekuatan ajaibnya, Ultraman King adalah sosok yang sangat dihormati di Tanah Cahaya dan mungkin di seluruh multiverse. Terlepas dari namanya, dia bukan raja dari negeri cahaya, tetapi dia mengamati peristiwa di alam semesta dan seterusnya. Saat Ultraman King bermeditasi di sebuah planet di mana hanya dia yang tinggal, kekuatan Ultraman King pun bertambah banyak. Ultraman King juga bukan nama aslinya karena dia menyatakan bahwa itu adalah nama yang diberikan oleh manusia kepada dirinya tuh guys. Karena dia memiliki banyak ras di seluruh alam semesta, maka dari itu orang-orang menyebut Ultraman ini sebagai Ultraman King. Ultra Seven memiliki alasan mengapa dia tidak memiliki color timer. Dan pada kisahnya sendiri adalah Ultra Seven awalnya ditugaskan untuk membuat peta dari galaksi Bima Sakti. Selama ia melakukan tugasnya, Ultra Seven melihat sebuah planet yang cantik dan menarik baginya, yaitu adalah planet Bumi. Ultra Seven tertarik dengan planet Bumi tentunya karena Bumi memiliki penampilan yang cantik. Dan pada saat kunjungan pertamanya ke Bumi, Ultra Seven melihat seorang pendaki gunung yang hampir jatuh dari ketinggian tebing. Dan pemuda tersebut bernama Jiro Satsuma. Namun pada akhirnya nasib pemuda tersebut sangat naas. Dan pada saat itu pula Ultra Seven teringat kepada Ultraman Hayata yang pernah menyelamatkan nyawa orang yang telah sekarat. Lalu Ultraman Hayata menyatu dengan tubuhnya. Namun Ultra Seven tidak seperti Ultraman Hayata. Ultra Seven lebih memilih menjadi human form daripada menjadi human host. Tentunya sama seperti Ultraman Mebius. Maka dari itu Ultra Seven mengubah wujudnya menjadi mirip dengan Jiro Satsuma. Dan dalam wujud manusianya, Ultra Seven mengenakan pakaian sipil. Namun Ultra Seven menamai dirinya sebagai Dan Moroboshi. Dan alasan Ultra Seven tidak memiliki color timer adalah karena dia bukanlah pejuang Ultra. Ultra 721. Ultra 721 adalah secondary Ultraman Neos dan juga sekaligus mitra dari Tanah Cahaya. Ultra 721 atau Ultra 721 sekilas mirip dengan Ultra 7. Namun yang membedakan mereka berdua selain dari desain tubuhnya dan desain kepalanya adalah tugasnya. Yaps, jadi di sini tugas yang dimiliki Ultra 721 lebih berat jika dibandingkan dengan Ultra 7. Karena Ultra 721 lebih ke agen security galaksi. Jadi di sini intinya udah jelas kan mengapa Ultra 721 ini tugasnya lebih berat dibandingkan dengan Ultra 7. Pada kisahnya sendiri, Ultra 721 awalnya adalah pasukan antar galaksi.
dan sekaligus Badan Keamanan Galaksi. Ketika dia akan ditugaskan untuk melindungi planet bumi, beberapa keadaan darurat mencegahnya untuk meninggalkan jabatannya. Jadi Badan Keamanan meminta bantuan dari satuan tugas elit. Dan yang pada akhirnya yang terpilih menjadi pelindung bumi jatuh ke tangan Ultraman Neos. Tetapi begitu Ultra 721 jelas, dia pergi ke bumi untuk bertindak sebagai candangan Ultraman Neos. Dan kemudian raksasa merah tersebut muncul di hadapan Ultraman Neos dan melepaskan perangkat transformasi yang tersegel di dalam dirinya dan memerintahkannya untuk bertransformasi untuk melawan monster materi gelap yang pertama muncul di Jepang. Kemudian Ultra 721 membantu pahlawan Ultra yang baik yang bernama Ultraman Neos sampai-sampai mereka berdua sudah tidak bisa terpisahkan. Ultra 7X adalah series ke-23 dalam serial Ultraman di Suburaya Production. Dan Ultra 7X merupakan versi alternatif dari Ultra 7 yang tayang pada tahun 1967 dan merupakan series pertama Ultra Hero, tentunya dari Suburaya Production, yang secara eksklusif menayangkan untuk menonton dewasa dan sekaligus bentuk formatnya dengan layar lebar dan definisi tinggi. Penayangan pertama disiarkan pertama kali pada 5 Oktober tahun 2007, tentunya di CBC dan TBC. Bentuk manusia dari Ultra 7X termasuk ke dalam Tim Deus. Tim Deus adalah tim investigasi yang khusus diselenggarakan dalam rangka untuk mempertahankan bumi, tentunya dalam melawan alien-alien yang jahat. Meskipun mereka hidup sebagai manusia normal, anggota tim Deus biasa dipanggil untuk bertindak pada waktu tertentu. Dan agen dari tim Deus saling memanggil dengan menggunakan kode untuk nama mereka. Tim ini dipimpin oleh Commander of Deus dan ia memberitahu agen tentang misi mereka melalui VIC. Hal itu diungkap menjadi AI yang mengontrol sebuah informasi dunia atas nama penguasa bayangan. Dan peralatan utama agen ini adalah Ultragun yang merupakan senjata sinar laser kecil dari VIC. VIC adalah video keyboard. Dan peralatan utama yang satu lagi adalah Biosinobal, yaitu adalah bentuk gelang yang berfungsi untuk berkomunikasi. Ultraman Shin. Ultraman Shin adalah film Ultraman yang akan datang, yang diproduksi bersama kerjasama dengan Suburaya Production, Toho Company, dan Kara INC. Hal ini dinyatakan sebagai film adaptasi dari series Ultraman asli. Film ini pertama kali dijadwalkan akan rilis pada awal musim panas, tentunya pada tahun 2021. Tetapi film Ultraman Shin ditunda karena kekhawatiran atas wabah COVID-19 dan tentunya dengan belum ada tanggal baru yang diumumkan. Film ini akan ditulis dan diproduksi oleh sutradara terkenal yang bernama Hideaki Anno, yang terkenal pada karyanya yaitu yang berjudul Franchise Invasion. Dan yang baru-baru ini adalah Shin Godzilla. Hideaki Anno akan sepenuhnya terikat pada proyek, tentunya setelah menyelesaikan pekerjaannya di Evangelion. Desain baru Ultraman Shin dan kartu judul film Ultraman yang terungkap di Suburaya Convention pada tahun 2019 yang menjadi dasaran yaitu Tol Narita, yaitu adalah pelukis inkarnasi dari kebenaran, keadilan, dan kecantikan. Desain Ultraman Shin tidak terasa memiliki color timer, alias color timernya menghilang. Ultra Woman Sora. Meskipun dia adalah Ultra Woman, tetapi dia termasuk ke dalam ras Ultra. Ultra Woman Sora adalah seorang suku biru yang bekerja sebagai ilmuwan, tentunya di negeri cahaya. Ultra Woman Sora pertama kali muncul di Ultraman Festival Livestech 2018, tentunya sebagai ilmuwan di Land of Flag. Dia membuat debut aksi langsungnya sebagai duta planet Kanon. Dan etimologi namanya sendiri adalah berasal dari bahasa Jepang, yaitu Sora yang berarti langit. Dan langit sendiri berwarna biru. Maka dari itu Ultraman Sora dinamai Ultraman Sora yang berarti langit biru.
Ultrawoman Yulian. Ultrawoman Yulian menjalankan negeri cahaya kedua setelah ayahnya. Dan Ultrawoman Yulian tidak pernah terlibat dalam pertempuran apapun, sampai suku alien bergaya tentara bayaran yang dikenal sebagai alien Gagalaga. Dan pemimpin mereka yaitu Raja Galtan. Kemudian Raja Galtan menculik Ultrawoman Yulian dan berencana untuk membunuh Ultraman Ekti. Namun Ultrawoman Yulian berhasil melarikan diri ke planet Bumi Tugas, di mana Ultraman 80 juga ditugaskan untuk bertahan pada saat itu. Saat UGM pergi untuk mencari gangguan, mereka menemukan Gala-Gala. Dan Gala-Gala menginginkan Ultrawoman Yulian karena dia menyamar sebagai manusia yang bernama Ryoko Hoshi. Dan setelah Ultraman Ekti yang telah menyatu dengan Takeshi Yamato, dan mereka pun mengalahkan suku dan membunuh satu-satunya anggota pertempuran UGM, yaitu Emi Jueno, yang menyebabkan kemarahan besar UGM. Dan kemudian Ultraman 80 pun mengalahkan Gala-Gala dan pemimpin mereka yaitu Alien Galtan. Kemudian Ryoko bergabung dengan UGM. Dan untuk sementara waktu tidak perlu baginya untuk mengambil tindakan sebagai minus energi. Dan dari minus energi itulah bumi menciptakan monster plasma dan Minamsa. Singkat cerita, Ultraman 80 pun akhirnya mengalahkan kedua monster tersebut. Dan Ultrawoman Yulian pun pernah terluka tentunya saat Belial menginvasi Tanah Cahaya. Dikisahkan setelah Ultraman Belial tiba di Tanah Cahaya dengan mengalahkan Ultraman Taro, Ultrawoman Yulian bersama dengan banyaknya Ultraman lainnya tentunya untuk pergi melawan Ultraman Belial. Setelah pertempuran panjang, setiap Ultraman dikalahkan oleh Ultraman Belial. Setelah Ultraman Belial mengambil plasma spark, Tanah Cahaya pun membeku. Kemudian Ultrawoman Yulian terlihat membatu dan Ultra lainnya terluka. Dan Ultrawoman Yulian pun terlihat membeku dalam sekejap mata. Dan itulah beberapa Ultraman yang tidak memiliki color timer, tentunya versi Sarjan S3. Dan buat kalian yang menyukai video ini, tolong tekan tombol subscribe, like, dan share.